millions. Très heureux de vous accueillir à Paris. Welcome, man. Great welcome. Merci beaucoup. Banyak orang. Mobil bekas luar jalan. Dua sana. Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja luar negeri ya ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Nanti kita tunggu saja. Sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar. Kenapa? Istiqlal berapa sih? Dari Bapak Presiden untuk korban di Masjid Istiqlal seperti biasa ada satu sapi limousin yang bobotnya 1,3 ton. Limousin. Oh, mohon maaf saya koreksi. Yang sapi Bapak Presiden di Istiqlal itu jenis sapi simental. Bobotnya 1,3 ton. PT Indika Energi Tbk menyampaikan telah merealisasikan belanja modal atau capital expenditure sebesar 26,2 juta US dollar atau setara 445,37 miliar rupiah. Pemirsa, PT Indika Energi Tbk menyampaikan telah merealisasikan belanja modal sebesar 26,2 juta dolar Amerika Serikat sepanjang 3 bulan pertama tahun 2026. Ya, realisasi belanja modal tersebut seluruhnya digunakan untuk pengembangan bisnis non-batu bara perseroan. PT Indika Energi Tbk menyampaikan telah merealisasikan belanja modal atau capital expenditure sebesar 26,2 juta US dollar atau setara 445,37 miliar rupiah. Belanja modal ini seluruhnya digunakan untuk pengembangan bisnis non-batu bara. Manajemen Indika Energi dalam keterangan resminya mengatakan komitmen perseroan untuk mengembangkan bisnis non-batu bara tercermin dari realisasi belanja modal sepanjang 3 bulan 2026 yang mencapai 26,2 juta US dollar. Sektor mineral yaitu proyek tambang emas Awakmas menyerap 20,4 juta US dollar dan sisanya sebesar 5,8 juta US dollar didistribusikan untuk inisiatif bisnis hijau.
Manajemen Indika Energi juga menyebut hingga 31 April 2026, konstruksi proyek Awakmas telah mencapai 56,8 penyelesaian dengan total biaya yang telah direalisasikan sebesar 288,1 juta US dollar. Direktur Utama dan CEO Indika Energi Aziz Arman menyatakan Indika Energi tetap menunjukkan ketahanan kinerja yang solid dengan membuka laba bersih sebesar 7 juta US dollar pada kuartal 1 2026 di tengah dinamika industri energi global. Berbagai sumber, IDX Channel. Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower mempercepat restrukturisasi bisnis dengan mendorong dua anak usahanya yaitu IBST dan SUPR untuk delisting dan menjadi perusahaan tertutup. Ya, langkah ini dinilai menjadi bagian dari strategi efisiensi usaha sekaligus penguatan bisnis fiber yang diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan perseroan pada 2026. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk atau SUPR telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk delisting dan menjadi perusahaan tertutup dalam RUPS pada 20 Mei 2026. Sementara itu PT Solusi Tunas Pratama Tbk atau IBST masih menunggu persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB yang dijadwalkan berlangsung 5 Juni mendatang. Manajemen menyebut langkah ini menjadi bagian dari evaluasi strategi jangka panjang grup termasuk efisiensi struktur usaha dan optimalisasi portofolio aset. Tower juga meninjau ulang struktur kepemilikan di sejumlah anak usaha sekaligus menyesuaikan pemenuhan kewajiban free float di pasar. Sepanjang 2025, Tower mencatatkan pendapatan operasional sebesar 13,33 triliun rupiah, tumbuh 4,6% secara tahunan. Perseroan saat ini mengelola lebih dari 36.000 menara dengan total 60.000 penyewa dan tenancy ratio 1 dibanding 67 kali. Analis Pintraco Sekuritas menilai kinerja Tower pada 2026 masih akan stabil dengan proyeksi pendapatan tumbuh hingga 13,95 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspansi bisnis fiber di tengah konsolidasi industri telekomunikasi. Monetisasi bisnis fiber diperkirakan terus meningkat dengan take up rate mencapai 20% pada 2026 serta pertumbuhan layanan fiber to the tower dan fiber to the home yang masih positif.